Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat info Aura Panca. Sudah lama saya vakum gak bikin konten soal politik dan info-info berita lainnya. Karena suatu hal, jadi belum bisa aktif bikin konten. Dan setelah saya baca-baca dan lihat-lihat video soal perkembangan politik, makin ke depan berita soal politik makin ramai diperbincangkan. Karena menjelang pemilu 2024, para elit partai bersaing dan membuat strategi untuk memenangkan capres dan cawapres yang mereka usung. Dan yang selalu lagi ramai diperbincangkan, soal Jokowi yang terang-terangan akan ikut terlibat cawe-cawe secara terbuka. Walau sebelumnya Jokowi pernah bilang tidak akan ikut campur soal capres dan cawapres, namun seperti biasa lidahnya Jokowi tidak pernah komitmen atas ucapannya sendiri, alias sering banyak bohongnya, dan itu bisa dilihat dari jejak digitalnya yang gak akan bisa dihilangkan, atas ucapan-ucapan dan janji-janji Jokowi yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dan banyak kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat tidak berdampak pada kepentingan untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat. Yang ada malah sebaliknya, kebijakan dan aturan yang dibuat hanya untuk kepentingan oligarki, kepentingan politik kekuasaan, dan kepentingan melanggengkan kekuasaan dinasti keluarga Jokowi. Dan Jokowi pun bisa mempengaruhi para elit partai untuk ikut mendukung calon presiden yang diinginkan oleh Jokowi, tentunya dengan cara memberikan janji politik dan jabatan yang tinggi, atau bisa diangkat menjadi menterinya Jokowi. Dan bila berseberangan atau tidak mengikuti keinginan Jokowi, maka mereka akan ditendang atau akan diperkarakan menjadi masalah hukum. Dan kita tahu Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden, hingga dari dulu dengan berbagai cara Anies Baswedan akan diperkarakan dalam kasus hukum, seperti KPK, yang kini sudah berubah perannya atau tidak lagi bekerja dengan independen, hanya bekerja sesuai arahan majikannya, hingga KPK dari dulu terus ingin memperkarakan Anies soal Formula E. Dan Partai Nasdem yang kini ikut mendukung Anies Baswedan pun, ikut menjadi sasaran target dan diperkarakan dalam kasus korupsi proyek BTS, yang dimana Johnny Plate dari Nasdem disandungkan ke masalah hukum. Dan kemarin dari Partai Golkar, juga menjadi sasaran tembak, karena ada cerita yang berkembang, bahwa Partai Golkar pun akan mendukung Anies Baswedan. Hingga ketua partainya Airlangga diperkarakan juga soal kasus korupsi. Apakah ini kebetulan atau memang mau benar-benar memberantas korupsi? Tentunya penilaian kembali pada wawasan dunia politik yang ada, yang bisa kita lihat dari dulu dan sekarang. Adakah partai politik yang benar-benar bekerja untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat? Buat saya, yang ada mereka cuma mendekati rakyat ketika ada maunya atau biar bisa terpilih saat ada pemilu dan pilkada. Yang pasti rakyat harus cerdas, partai mana saja yang mau ikut turun dan benar-benar menyuarakan dan mewujudkan keinginan rakyat. Dan itu bisa kita lihat partai mana saja yang menolak saat bahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Namun DPR RI tidak mendengarkan aspirasi keinginan rakyat, karena DPR pun sudah dikuasai oleh kepentingan penguasa dan kepentingan politik, dan gak lagi berperan sebagai fungsinya, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang mewakili untuk kepentingan keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dan tentunya menjelang pemilu 2024, partai-partai politik bekerja keras, dan terus merumuskan strateginya, untuk memenangkan capres dan cawapres yang mereka usung. Kemungkinan strategi itu akan menghalalkan segala cara, demi melanggengkan kekuasaan dan jabatan, juga tentunya makin menumpuk pundi-pundi keuangan mereka. Dan tentunya biaya untuk kampanye, menjelang pemilu 2024 itu sangatlah mahal, dan disinilah, para penguasa oligarki akan siap mendanai mereka, asal mereka tunduk atau menuruti deal-deal yang diinginkan oleh penguasa oligarki atau para cukong-cukong super kaya, yang sumber kekayaan mereka, didapat dari mengeruk sumber kekayaan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Dan bila di Indonesia, para elit politiknya mengambil langkah, menghalalkan segala cara, demi untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung. Maka di sini rakyat harus cerdas, dan rakyat sekarang sudah makin cerdas. Karena sudah merasakan bagaimana janji-janji manis hanya buayan dan bualan belaka alias banyak bohongnya, dan rakyat harus bersatu melawan rezim-rezim yang akan melakukan kecurangan saat diselenggarakan pemilu 2024 nanti, dan jangan lagi ada anggota-anggota KPPS yang ribuan yang sakit dan banyaknya yang meninggal, dan sampai sekarang penyebab kematian itu masih jadi tanda tanya, karena dari pihak pemerintah menolak untuk divisum. Juga jangan lagi ada surat suara yang sudah dicoblos, sebelum waktu pencoblosan, surat suara yang dibakar, hitungan KPU yang banyak kejanggalan, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Pemilu kemarin menjadi pelajaran bagi rakyat agar hal-hal tersebut jangan lagi terulang. Jika itu kembali terjadi, maka para penguasa oligarki akan makin berkuasa dalam kedaulatan Indonesia, dan makin menikmati sumber kekayaan hasil bumi di Indonesia. Dan pemimpin yang terpilih, atas keinginan oligarki, maka kebijakan dan aturannya makin tidak akan berpihak untuk kepentingan rakyat. Yang ada rakyat yang dibebani dengan kebijakan kenaikan-kenaikan pajak, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM dan kenaikan tarif-tarif lainnya.
Dan yang baru kemarin kebijakan Undang-Undang Kesehatan yang disahkan, di mana dalam kebijakan aturan itu, pemerintah lepas tangan atau tidak lagi memberi subsidi untuk layanan BPJS. Belum lagi banyaknya cerita-cerita, yang dari dulu hingga sekarang, di mana Indonesia memang sudah menjadi incaran, atau target bangsa-bangsa lain, agar bisa dikuasai kedaulatannya dan sumber kekayaannya. Hingga mereka terus berusaha dan membuat strategi-strategi agar Indonesia dapat mereka kuasai. Dengan jalan apapun akan mereka tempuh, terutama dengan cara mengikat dengan uang dalam jumlah yang besar, dengan cara mempengaruhi kelemahan pemimpin di Indonesia, dan dengan kebohongan-kebohongannya. Sekian dulu ungkapan dari channel Info Aura Panca mengenai dunia politik. Semoga pemilu 2024, Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar adil, jujur, dan juga benar-benar bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Amin Allahumma amin. Jika bermanfaat jangan lupa, share videonya, like dan subscribe channelnya. Terima kasih.